Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Imam Wahyudi MPDI selaku Mudir Sekolah Tahfiz Cendekia Adabi, yang saya hormati para wali santriwan dan santriwati Sekolah Tahfiz Cendekia Adabi, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah Sekolah Tahfiz Cendekia Adabi, dan santriwan serta santriwati yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembagian hasil belajar Sekolah Tahfiz Cendekia Adabi SD kelas 4 dan 5 dan serta SMP kelas 8 dan kelulusan atau pelepasan kelas 6 dan 9. Tak lupa juga sholawat serasa kita aturkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya sampai hari kiamat nanti, dan semoga kita yang hadir pada siang hari ini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Diawali pembukaan, selanjutnya pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan dengan pembagian rapor kelas 4, 5, dan 8 serta pembagian hadiah pemenang lomba kelas meeting. Kemudian pembagian rapor kelas 6 dan 9 dan ijazah, sertifikat, medali kalung, dan musyaf kenang-kenangan. Selanjutnya penyerahan santri dan mudir dan pesan mudir Sekolah Tahfiz Cendekia Adabi, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian foto bersama. Selanjutnya kesan dan pesan santri Sekolah Tahfiz Cendekia Adabi, kemudian dilanjutkan dengan doa dan diakhiri dengan penutup. Baiklah hadirin rahimakumullah, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama membuka acara ini dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Taitanai Pacuanggi dan Saritilawah oleh Bulian Nur Aziza. Untuk waktunya kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adaba rabbika lawaqi' ma yawma tamurru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzin lil mukazzibin alladhina hum fi ghawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukazzibun afasihrun hadha am antum la tubsirun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, demi gunung dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, demi atap yang ditinggikan, demi lautan yang penuh gelombang, sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi.
tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari langit berguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan pada hari itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kau mendustakannya. Maka apakah ini sih atau kamu tidak melihat? Shadaqallahul azim. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Atau selanjutnya yaitu pembagian rapor kelas 4 dan 5 dan kelas 8 serta pembagian hadiah pemenang lomba kelas meeting oleh Ustazah Indah Yuliasofa. Untuk waktunya dipersilakan. Afan Maulana, Rizky Wira Febian, Pasha Wira El Faro, lalu Muhammad Hafiz Al-Faizi, Muhammad Kintau Zaki Akbar, Abdullah Syahid Akrama, Zuka Pratama Wijanako, Levan Ibrahim, Sofi Sahira, dan Abdullah Nur Syamsi. Dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya pengumuman pemenang lomba kelas meeting. Lomba azan dimenangkan oleh M. Al-Fatih Askar. Silakan maju ke depan. Selanjutnya lomba tilawah oleh Abdullah Syahid Akwama. Silakan maju ke depan. Lomba selanjutnya lomba mendoakan orang tua dimenangkan oleh Abdullah Nur Syamsi. Selanjutnya perlombaan puisi oleh Abdullah Nur Syamsi. Selanjutnya perlombaan kaligrafi oleh Abdullah Nur Syamsi. Perlombaan drama oleh Pasha Wira El Faro. Dipersilakan maju ke depan.
Pemenang lomba pidato bahasa oleh Pasha Bilang Kalung. Hafalan hadis oleh Bulian Nur Aziza. Oh iya Pak, yang ceramah SMP Zuka Putra Wijanako. Zuka Pratama Wijanako, maaf, silakan. Hafalan hadis. Oke. Lalu hafalan doa oleh Bulian Nur Aziza. Lomba menggambar digunakan oleh Sofi Sahira. Lomba lari dijalankan di dari SMP Muhammad Al-Fatih Askar. Lomba balap karung jenjang SD SMP Sofi Sahira. Lalu lomba menyusun huruf digunakan oleh Ahmad Diauti. Perlombaan tarik tambang dimenangkan oleh kelompok Reva. Silakan Reva. Perlombaan berdagang dimenangkan oleh Abdullah Nur Syaksi. Kami ucapkan selamat atas kemenangan para peserta lomba. Masih ada lagi? Sudah? Foto? Silakan untuk sesi foto jika ingin foto boleh. Sudah. Oke, silakan ke tempatnya kembali. Terima kasih. Kasihnya lah, kasih. Kemarin ada kasih ada liburan itu, kalian lama, bagiannya bulan kasih ada yang makanan kemarin. Sudah. Repan kasih ya. Di kasih musab. Repan dari sana. Ada ketua rombongan kali tambang. Terserah, kalau anggotanya 10 aku kasih. Oke, terima kasih. Kasus selanjutnya ada pembagian raport kelas 6 dan 9 dan ijazah, sertifikat, medali kalung dan musyaf kenang-kenangan oleh Ustaz Samsul Bagi SPD. Untuk waktu dipersilakan. Untuk yang kelas 6 Ahmad Yaudin dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya Bayan Nur Aziza dipersilakan untuk maju ke depan. Oke, selanjutnya Talita
Naifat Suandi dipersilakan untuk maju ke depan. Dan selanjutnya Muhammad Al-Fatih Azkar untuk maju ke depan. Ini lo pegang. Nah, gitu. Nah, Terima kasih. Oh iya, Ustaznya. Oh, kembali lagi ke depan. Aska. Ya, sama Ustaz juga. Silakan. Ditaruh aja yang butuh. ininya ditaruh sini aja di taruh sini. Beli enggak lebih. Tapi udah kan di bawah. Oh ya, diberitahukan bahwa untuk ijazah dan SKL sudah ada di map yang hijau. Ya, untuk yang tadi menerima ini, SKL dan ijazah sudah ada di map hijau. Mohon dicek dulu, mau boleh bisa dicek. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya penyerahan serti dan pesan modul sekolah tahfiz sedikit adabi oleh Bapak Ustaz Dr. Imam Wahyudi MPDI kepada Bapak Ustaz Dr. Imam Wahyudi MPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala pada na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qaidan ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Karena sedangkan hadis kita ulama berhati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarah umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa
puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dalam suasana hujan, Allahumma sholli ala nabi'an, semua yang Allah takdirkan itu yang terbaik, termasuk dilarang ya, mencela hujan. Dalam diskusi itu disebutkan Bani Adam menyakitiku, kata Allah. Apabila apa? Allah turunkan hujan, tetapi kita malah menggerutu apa ngomel ya. Nah ini bagian daripada adab ya, kepada Allah. Tidak boleh kita mencela ya cuaca. Kemudian salat dan salam terus tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat tabi'in dan tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Bapak hadirin yang berbahagia, terima kasih atas undangan WA ya. Katanya satu-satunya yang abadi perubahan. Tidak ada yang tidak berubah itu. Prof. Renal Kasali ya selalu menerangkan kita harus siap mengikuti perkembangan teknologi. Jadi sudah dianggap ya begitu cukup WA gitu. Saya pun di kampus juga ada WA nggak pernah Prof. Sudianto selaku ketua ya itu surat jarang ya kecuali SK. Nah karena itu walaupun dengan WA saya mengucapkan yang pertama jazakallahu khairan besar atas kehadirannya di pondok kita yang serba minim ya Bapak Ibu, secukupnya kemampuan yayasan fasilitasi. Alhamdulillah yang muat ya, muat. Mungkin kalau semua hadir ini banyak yang belum hadir ya. Ya tetap kita hitung perkirakan muat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah semua dalam arti tidak ada satupun yang kena Covid selama bergabung dengan Yayasan Insan BK ada di santri, ada biasa guru ada apa ya? Apa guru tidak mau betulan pengasuh gitu, jadi mungkin pernah kena. Tapi santri Bismillah dengan segala memelas gitu ya, mengibadah kepada Allah, tolong selamatkan ya Allah. Begini kita diuji ya, kita memilih masuk ya Allah, nggak bisa. Saya nggak bisa menyelenggarakan Bapak Ibu ketika daring. Ya, ketika daring pernah itu pertama UASnya Bu Maret diliburkan negara, April masuk, masih takut daring yang kelas 3 waktu itu kelas 2 ya, kelas 1 ya yang PP itu ternyata sampai UAS Pak nilainya 1000 semua. Waduh, pas kemarin ya Allah 70, 60, 40, 30 ini 1000 semua. Kita bermohon bagaimana masuk dengan prokes ya. Alhamdulillah sana sini mohon prokes dan protokol iman ya, kita diselamatkan sampai hari ini, zikir pagi petang, terus santri sejak jam 7 sudah beraktivitas. Itu yang enggak betah Bapak Ibu pindah sekarang. 7 zikir setelah 2 sampai jam 4 zikir sore. Itu kalau pasien ruqyah saja saya tanya, kalau udah sembuh malas lagi. Bacanya zikir pagi petang itu bisa 30 menit. Alhamdulillah santri kita istiqomah membacanya
pertama betul-betul kita harus bersyukur nikmat sehat itu yang Allah berikan. Sampai hari ini santri sehat semua, tidak ada yang terkena. Itu syukur saya. Artinya juga Bapak Ibu itu jadi beban di pikiran saya. Kalau gara-gara saya suruh sekolah masuk terus kena terus sampai meninggal, itu nggak tahu saya kuat atau enggak perasaan bersalah saya itu. Yang lain diri sendiri. Dari situ kemudian saya betul-betul ya sekarang ini bersyukur sampai selesai rangkaian mungkin terlama ini ya kelulusannya. Pak Hartoyo sudah meluluskan dari tanggal 15 ya. Kita ingin menjaga hafalan tasbih gelombang tsunami. Gelombang 2, gelombang 3 nanti akan diadakan lagi sebelum lebaran supaya terjaga. Itu kita ambil kebijakan itu. Bagaimana caranya ilmu yang sudah dipelajari ini tidak hilang, bagaimana caranya hafalannya itu tidak hilang dan terus bertambah. Seperti itu ikhtiar yang kita lakukan. Para wali yang jauh ya sekolah ini liburnya sangat sedikit untuk itu. Tapi juga ada mana ya wali aska kalau mungkin waktu itu nggak salah jangan diluluskan tanggal 15 kira-kira begitu ya, malah mengusulkan bahwa kita sama berarti kita sampai batas akhir lah kira-kira begitu supaya terjaga dan dia tasbih lagi terakhir kemarin. Dan mohon maaf Umi ini kata ya, kalau kita lakukan tasbih menunggu ibu, kita biasa berdakwah yang tidak sekolah di sini, terus terang waktunya habis. Besok yang holiday camp itu akan masuk, jadi kita harus pembukaan. Lalu mamanya Talita, udah habis videoin ya, Umimu pesan begini. Kalau Talita mau nanti sore bisa, kalau mau dilihat live, tapi acara ini selesai dulu. Mau ditonton silakan, kalau mau lihat proses ujian tasbih disaksikan orang tua, saya mau, nggak masalah, bisa diselenggarakan lagi. Nanti tanya gimana jawabannya waktu itu? Ya, jawabannya belum mantap. Jadi kalau begitu ya Abi kembalikan, mau tasbih disaksikan pemuji saja apa sama orang tua? Kalau pemuji saja kan jadwalnya sudah ada. Kalau sama Umi orang tuamu tentu belum libur kalau tanggal tasbih. Padahal yang kita atur terakhir. Ya karena mungkin ini ya harus dari PPDB pikiran saya sebagai sekolah minggu lalu sudah libur. Atau mungkin punya jabatan pikiran saya jadi harus ngantor. Nah ini kaitannya kelulusan. Kemudian kelulusan yang SMP tadi sudah ijazahnya diberikan. Mudah-mudahan gak ada yang salah, maupun salah disampaikan tadi ya, nanti dibenarkan. Saya belum ngecek dari Pak Hartoyo, mohon maaf yang dari SMP Muhammadiyah biasanya apa tanggal ya atau apa suka. Apabila punya berlian sedang di jalan hujan sudah jadi. Kesalahan tanggal 5 bulan ya Pak. Itu yang salah katanya kakaknya ya. Iya. Nah, aktenya enggak. Dululah Ica pakai akte. Jadi ijazah Ica kan salah. Ijazah Ica apa enggak salah saja. Umi juga belum datang ya, WA tadi izin Ustaz telat hujan. Yang membawa Umi Suka. Ya, Umi Suka. Jadi Bapak-Ibu sekalian, keadaan sekolah kita ini banyak kelemahannya. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Segala kekurangan sejak sekolah di sini sampai hari ini yang akan kita lepas dan selamat yang lulus ya, insyaallah
nilai-nilainya itu barokah, ya, tidak aku tambahi loh, ya. Kalau murni kan ya sesuai dengan aslinya, kejujuran menjadi prioritas. Alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal bir. Hendaknya kalian semuanya bersikap berbuat jujur, jadi orang yang shadiq. Mulai dari pesantren santri, kejujuran lebih tinggi, itu bagian daripada adab, daripada nilai, ya. Kejujuran bagian dari perintah syariat. Wa kullu ma'as shadiqin. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah, disatukan hati kita bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, bukan berkumpul dengan orang-orang yang fasik, mengumpulkan, ya. Berupaya, ya, memilihkan umpamanya pegawai ya Pak, ya. Tentu awalnya rokok, nggak boleh rokok yang Muhammad dulu, ya. Di sini nggak rokok, alhamdulillah. Bapaknya sudah senang berubah setahun setengah. Ada yang menyampaikan ke saya mau ibadah, dulunya bekerja di sini masih sholat aja Kak. Waktu itu ya Pak Ruby yang membawa informasinya. Dari sisi pegawai mungkin bagian yang tidak mengajar, tapi tinggal di yayasan tidak boleh, ya, tidak boleh memberi contoh begitu, ya. Termasuk ya hemat, gak usah jajan-jajan, babinya punya gaji cuma segitu, yayasan miskin, gak mungkin gajinya gede, maka ikut pondok apapun, nurut, gak ada, saya larang. Memang yang di asrama ini jangan yang bawa pulang makanan, beli apa itu, geprek online, bawa ke sini, santri ngeliatin, meskipun nabi punya gaji, nggak boleh. Di luar sana, kasihan santri, kita perlu memberi apa? Contoh. Apalagi kalau santri ini diarahkan menjadi guru agama atau sampai ulama, wajib apa? Hidup zuhud dan sederhana. Harus syarat, ya, syarat. Udah belajar taklim, apa kitab apa? Ada beralim, muta'alim, mana? Askar, di mana? Apa adat santri? Ada boleh alim, muta'alim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama gimana? Gak jadi dulu nih, apa? Mensucikan jiwa. Kerjaan itu pekerjaan yang sangat berat. Apa isinya? Mengikhlaskan niat. Kita bagaimana menjaga niat? Apa perusahaan amal? Aku bilang begini, pagi tadi sudah ada pembekalan khusus, ya, 30 menit di masjid. Coba diingat, adat kepada diri sendiri apa? Mempelajari ilmu yang fardu ain. Berilah yang fardu ain itu apa saja dan hukumnya bagaimana? Ayo, panen apa enggak ambil ini? Panennya begitu, kalau ditanya bisa jawab. Ayo, apa? Fardu ain hukumnya wajib, wajib. Satu, yang wajib itu apa? Pegang, ya. Akidah, tauhid. Kalau nggak dipelajari bagaimana hukumnya? Dosa. Kalau masuk WC masih takut atau berani kalau mati lampu gelap? Belum Mbah meninggal, dikerjain sama Nabi Muhammad itu, bumbangnya datang. Takut tuh, dikerjain Nabi Muhammad. Langsung habis dandan kita itu. Gak ada, Pak, udah meninggal sudah. Gak ada. Apalagi pas Bang meninggal nginep di sini santrinya. Ada santri yang mimpi Mirza, ya. Mimpi Bang meninggal, betul meninggal. Mirzanya pindah sekolah.
bapaknya ini, anaknya pengen petualang itu sudah hafal. Kemarin dari korek di acara pernikahan dikirim ke sini. Ibunya pengen balik sini lagi sebenarnya, anaknya pengen sekolah. Ya begitu. Maka kalau istiqomah sampai lulus pondok itu karunia loh. Jadi gak hanya sekedar usaha ustadznya, gak hanya sekedar doa ibunya, tapi Allah memberikan karunia enggak. Susah mau menerima masuk ke pondok itu. Ya, macam-macam rayuannya itu. Yang lanjut lagi mengingatkan yang fardu ain yang kedua apa? Ibadah, rukun Islam yang wajib, maka mempelajari ilmu itu hukumnya juga wajib. Ya, sekarang ilmu hal, ilmu hal itu juga wajib. Kalau seumpamanya ayah PNS guru, apa yang harus pelajari? Bukan seumpama, memang iya. Kalau pedagang, apa yang harus pelajari? Pegawai karyawan. Sholat sunnah pun saya Abdul Razak tidak boleh kalau di jam kerja. Karena sunnah bekerja wajib. Hati-hati, apa istilahnya, mau enak makan gaji buta nggak bisa. Apa ilmu hal? Ilmu yang sesuai dengan profesi. Yang guru apalagi wajib belajar ilmu pendidikan. Ya, yang apa lagi? Yang pedagang. Oh, anak mana? Juara pedagang tingkat pondok harus tahu hukum jual beli. Nggak boleh, itu juga menjadi wajib, tetapi tergantung anglehnya ya Pak, istilah Jawa ini. Jadi makanya lombanya gimana itu temanya? Pak Samsul, bakat, bahagia, sukses. Apapun profesi nantinya secara pemerintah menetapkan jurusan kuliah ini, profesinya ini, tapi semua santri habis ditegaskan kalisa tidak boleh meninggalkan profesi sebagai guru dai-daiya. Jadi harus punya profesi dua. Semua nabi punya profesi tambahan yang pedagang, pandai besi, tapi tidak meninggalkan atau pasti sama profesinya sebagai dai. Nah ini makanya pelajarannya Pak John banyak betul, 30 sampai 40. Nyadar mau ngajarnya. Bagaimana? Sebanyak itu, ya. Ada penerbit Tega Serangkai di sini. Ajarnya baik betul Ustaz. Ada nggak bukunya ini? Enggak ada, kita cuma yang umum aja katanya Pak. Buku paling buku hafalan gitu. Hafalan di sini mah sudah jauh. Sekolah SD hafalannya pakai buku SMA. Juz 29 SD enggak ada Pak Ustaz, adanya SMA. Udah, kalau mau berarti namanya buku SMA tapi untuk SD, ya. Yang SD itu sekolah-sekolah umumnya cuma 1 juz Pak. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu cuma 1 juz buku modul hafalannya. Baik, kembali fardu ainnya yang ketiga apa? Berlian. Ilmu apa? Akidah, ibadah, satu lagi apa? Di belakang. Tata, apa? Tasyadun. Nah, ilmu yang menjaga supaya amal tidak rusak. Apa merusak amal? Riya, ujub, termasuk sombong. Bangga di bumi, merendahkan orang lain. Ya. Mana agak? Apa motonya sekolahnya benarnya kan? Iman. Berarti apa? Ilmu fardu yang pertama, akidah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir. Apa bilang tadi itu kalau takut ke kamar mandi itu harus dibenarkan.
Nggak boleh takut kepada setan, kita hanya takut kepada Allah. Iman kepada Al-Quran, kitab, ya. Berarti apa? Yuk, Amin. Yufhan, jangan aneh. Yang ulang nanti yang dicabut harus jelas. Habis Yufhan apa? Yukra, Yufhan, apa? Yufhan. Satu lagi apa? Mal. Kepada Quran dibaca, kepada Quran dipahami. Sudah ada pelajaran tafsirnya. Habis Jabri, ya, sudah ada pelajarannya memahami. Sebab apa? Nabi semuanya ini harus dipahami betul. Mengapa hukumnya apa? Mengapa hukumnya apa? Fardu-ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Supaya memahami, tapi memahami hukum syariat wajib. Yufham itu didahulukan. Walaupun kalau mau memahaminya, jurusan kuliah tafsir ini menjadi mudah kalau sudah hafal. Tapi itu cuma pembuka, ya, bukan tujuan. Tujuannya yufham. Saya Yusuf Ordon sudah kritik itu, Pak. Ada pernah saya masih ada di HP. Tidak boleh, ya, kita mengutamakan perhatian sampai mengeluarkan biaya besar untuk sekedar musyawarah puncaknya, bukan dilarang haram, tapi harus tahu adab. Ini loh, kalau orang itu hierarki bangun rumah itu ya fondasi dulu. Hierarki ilmunya itu harus ditata benar. Yufhamnya itu memahaminya, dan terakhir supaya nggak salah memahami, mengamalkan itu harus dipayungi dengan pemahaman. Yuk kalau baca, yufhat. Kemudian apa? Yufhan, yukmal, puncaknya amal. Iman, ilmu, adab dan iman, adab, ilmu dan amal. Itu bagian daripada tatanan kita dalam menuntut ilmu. Setelah itu ilmu yang fardu kifayah sesuai PBS tadi, Pak. Bakat, bahagia, sukses. Wis itu udah bagus. Lah bisa beli jurusannya ilmu Quran tafsir, rupanya lama-lama tertarik jadi guru. Rotok gak seneni kok gak kuliah tarbiyah aja ngopo gitu. Kuliahnya pengen keilmuan tafsir tapi jadi guru di amal bakti juga di sini. Ya wes. Sering-sering Pak kita jumpai itu kuliahnya Pak. Nah itu tadi ya, ternyata senangnya guru, senang anak-anak, senang dakwah di pendidikan. Nek wis kaya ngono iku gimana? Tekuni, setia kepada Chandri. Antum menemukan jati diri. Askan nanti Agim santri serbaguna, aku sering buat dari Agim juga. Luar biasa, beliau disiplin, anak tentara, ya, bisa mengembangkan Darut Tauhid. Ya, maka perhatikan, disiplin kunci semuanya, dan disiplin adalah adab. Dan kalau kita nggak bisa disiplin, jangan banyak berharap sukses dalam bidang apapun. Termasuk ibadah itu semuanya mengajarkan kita supaya disiplin setelah tidak ibadah dalam profesi apapun. Kalau disiplin aja, ya. Harusnya sikap kita seperti naik pesawat itu kan. Terlambat ya sudah. Ada yang pernah terlambat naik pesawat? Nah, jauh nggak pernah. Travelnya lama. Nah, sekali. Pesawatnya masih ada Pak, cuma terlambat 2 menit. Nggak boleh masuk. Pesawat masih ada. Nggak lama ya, 2 menit 3 menit sudah nggak bisa. Ya, itu ada undangan sama Ustaz yang beli tiket berikutnya. Kalau kita bisa seperti itu dalam hal pendidikan ini, kalau belum kuliah belum, kalau masuk ya masuk, baru ya. Nanti satu kata antara wali dan pondok kebijakannya sama, insya Allah lebih mudah berhasilnya.
Sebab kalau kita sudah beradab, kita akan mudah belajar. Ya yang ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu ternyata tafsirnya Ali bin Abi Thalib adibuhum wa alimuhum. Ajarkanlah adab dan ajarkanlah ilmu. Apa dulu tadi? Adab dulu baru ilmu. Kalau sudah beradab pasti akan mudah belajar atau diberi kemudahan oleh Allah untuk menerima ilmu. Tapi kalau orang hanya belajar itu nggak belajar adab, belum tentu Allah memberikan taufik lah, terutama hidayah taufik. Hidayah ada dua. Hidayah ada dua yang. Satu apa? Irsyad, bimbingan petunjuk dari guru. Yang kedua, taufik dari Allah. Jadi anak-anak ini dipondokkan. Sistemnya, kurikulumnya, semuanya untuk diarahkan yang baik. Lalu kok ada yang satu dua melenceng misalnya. Tentu saja hidayah taufik belum, baru hidayah irsyad, bayan bimbingan dari guru. Nah untuk taufik ini memang kuasanya Allah, bukan kuasa guru. Taklingan apa istilahnya itu? Kalau ini habis ada yang pidato marah-marah ya Pak. Hak menentukan presiden, prerogatif ketua umum. Ini ya, siapa yang marah itu? Ketua umum partai ya. Hak memberikan hidayah taufik, prerogatif Allah. Guru robbani itu, ya biasanya harus mau berangkat mikirin hidayah santri, bukan mikirin sertifikasi, mikirin santrinya mendapat hidayah. Apa yang saya sampaikan hidayah bayan ya Allah, mudahkan mendapat hidayah taufik. Berat. Berada kalau mulai 40 satu kelas sambut absen. Ya Allah beri hidayah askar, hidayah kata. Enak dua. 40 buat namanya aja gak hafal. Ada di kampus juga hafal Pak. Nah itu guru robbani, guru Ica, ya fokus pada hidayah. Sebab tujuan ilmu apa? Tadi sudah disampaikan lagi. Sekarang tujuan ilmu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ciri orang berilmu apa yang gelarnya dokter profesor? Enggak. Yahsyallah. Ulang lagi. Siapa yang paling takut kepada Allah? Innama yahsyallah min ibadil ulama. Jadi Kak mesti dari LC apa dari gubes kampus guru besar. Nah, orang rakyat jelata atau orang awam kalau dia punya takut kepada Allah itu bisa dikategorikan orang alim. Hati-hati, gak berani dia number syariat. Baru-baru ini ada orang konsultasi umat gitu, jabatannya wakil ketua 2 urusan Bapak duit sarana SDM ya. Lama-lama ini apa? Pondok ini tambang apa ini? Kampus ini tambang ya? Iya baik sudah selesai. Itu selesainya dulu baru ngurusin SDM. Mesti ruwet dan pasti. Bawi nggak mau masuk, mahasiswanya hilang, nggak mau kuliah, nuntut nilai, minta duit UKM, mau akreditasi, nggak terakreditasi, mau masuk. Oh kayak gitu. Kalau kayak gitu berdamai dulu sama Allah. Jangan menantang apa? Perang melawan apa riba itu sebenarnya perang menantang Allah ya. Jadi ya Buya nggak menerima santri yang bapaknya kerja di bank. Tuh di sini ada wawancaranya enggak ya? Santri di sini pokoknya kayak apa aja yang bawa siapa aja
Kalau kira-kira nanti tidak menuntut, misalnya hafalannya nggak tercapai, apa anaknya, oh ada unipasa ya, misalnya matematika nggak mau unipasa, nggak mau pasal matematika nggak diisi pelajarannya, ulangan nggak diisi, saya guru ketik rapotnya kok warna kosong, telepon guru, kenapa nggak mau ngisi matematika? Oh ya Pak Adit nggak mau ngisi, tapi dia senang bahasa Inggris, gimana? Ya wis, ya kalau ya wis ya lanjut terus sekolah di sini. Soalnya di sini tidak bisa maksa, ya gurunya tidak boleh maksa kalau anaknya memang udah nggak mau. Apa yang mau kita pukul supaya ngisi, ya nggak mau ngisi kosong. Oleh karena itu tadi bakat bahagia sukses, maka perlu sinergi orang tua. Allah menurunkan, memberikan kelebihan apa, kecerdasan bidang apa kepada anak kita, kita harus pelajari. Tanya Gusti Allah, ini anak saya angganya kemana, bakatnya kemana? Sekolah yang memberikan fasilitas ini sekolah yang apa? Ya, kalau di Icari tidak pernah ngetes supaya habis 1 tahun itu dites sehari harus 3 lembar. Kalau ada yang mau masuk Wadi Mubarak, masih pembukaan 1.000 biasanya pendaftarnya. Itu Pak anaknya Pak Bejo yang punya Arkom, Pak Bejo anggota DPR, dulu Arkom, pondok. Ya, biasa ketemu saya waktu saya kuliah. Anaknya masih mondok waktu itu si Fikri. 1.000 rata-rata pendaftarnya. Yang diterima 50. Dikurung 8 bulan anaknya Agin selesai. Tapi pelajarannya yang mau habis, takosus. Itu pun harus 1 tahun lagi untuk memungkinkan. Gak boleh lulus sebelum 2 tahun, karena itu baru setoran pertama, belum dia tasmi akbar, itu yang lebih berat. Itu harus jadi kalau diteliti, ya skripsinya tentang tahfiz harus jadi. Meneliti di sini, ya begitu. Itu standar 1.000 yang diterima 50. Memang beasiswa dana dari Saudi, tapi harus tercapai. Nah yang begitu-begitu kan kita tidak terapkan ya Pak Rudi. Kita ini mau mengajarkan Islam ya siru ya doa siru. Kita harus memberikan kemudahan, tidak boleh mempersulit. Itu mazhab pendidikannya begitu. Tapi kalau bicara disiplin, ya kalau mau berhasil setelah masuk harus disiplin. Kita mau anak kita karakternya kayak apa? Ya tempaan di pondoknya harus menyesuaikan. Kalau nggak sama ya masalah. Nah dari yang ada itu umpamanya masuk ICA ini Bapak Ibu nilainya sudah 6, ya akan dikembangkan sampai sekuatnya berapa. Kalau sudah 8, ya bisa 100. Gurunya senyumnya apa lebar, tapi pahalanya dikit mungkin ya. Masih besar pahalanya gendong rezeki. Tak gendong kemana-mana. Begitu ya. Baik. Mumpung ketemu ya, bukan susah ya itu ya. Sudah saya undur sampai asar ini, habis ini acaranya apa saja belajar? Ya, awalnya cuma 1,5 jam, tapi kalau ada tambahannya, takutnya ini apa? Kemepetan. Ya, insya Allah untuk makan sore ada ya? Ada, alhamdulillah ada. Kembali saya ucapkan jazakallahu untuk sedekahnya wali-wali yang lulus. Saya nggak tahu di WA ya Bu, nggak saya duluan ya, enggak ya. Insyaallah kita sediakan untuk makan sore anak-anaknya. Yang lulus tentu setelah itu kan bisa di sini lagi, mungkin jarang ketemu grupnya. HP-nya apa sekarang ya? Enggak banyak grupnya. Sudah diberhentikan karena memang sudah selesai tujuan untuk laporannya. Kepada santri yang lulus, tadi sudah Nabi ceramahkan, takut sore nggak cukup waktunya. Paling tidak, kalau dibuat ringkasan, catat ini: jaga akidah, jaga ibadah, jaga adab akhlak,
Tiga itu ya, usul Nabi ya. Alma mater gak usah pikirin, pelangnya ijazah ada. Biasanya ditambah jabat nama baik lembaga. Antum jaga tiga itu lembaga pasti harum. Paham? Tiga itu kepada Allah benar, akidah. Jangan nanti dukun nggak sembuh sakit, jangan betul. Harusnya kayak Nabi Ibrahim kan, malah kecandi selfie itu berhala, ya. Kita cukup YouTube aja lah kalau wawasan sejarah, tanya guru sejarah, jangan dicandi-candi, itu sambat gimana? Bayar 750 sama Menteri Luhut masih mau datang ke sana. Waduh. Ya, kita harus mengagungkan siar. Pergi-pergi yang boleh latasyaburul hal, tak boleh pergi bersusah payah ilah salasin, kecuali di tempat kemana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hada. Waktu itu Nabi di Nabawi, maka itu maksudnya Hada adalah Masjid Nabawi, Masjid di Madinah. Selain itu nggak ada kita boleh ngeluarin duit sampai pusing bayarnya gitu kan? Ya, kalau ada pengumuman field trip, pengumuman nggak Pak ya? Mahasiswa ini saya yang gitu-gitu, ini yang mau field trip, Pak Imam ikut nggak? Bayar berapa? 2.600. Kemana? Malang, Jogja, sana di. Nah, terusan aja arahnya dosen agama, jangan kita di. Ketua tak telepon, jangan kita di bro. Pindahin yang lain, mau laut kemana masih boleh. Ada berhalang, jangan kita di. Saya akan mau ikut gitu. Beringatnya wali-wali punya duit itu saya nggak pegang. Ada yang jual tanah, ada yang jual tanah dulu bapak saya. Cuma untuk beli, nggak wajib. Sampai ini sudah pun nggak wajib sebetulnya. Itu memang biasanya pengen jalan-jalan bu, ya. Yang S2 sampai S3 itu rutin bayar 15 juta dulu. Nggak ada dulu jadi dokter itu harus rutin. Ini yang rusak pendidikan itu ya orang pendidikan, ya. Maksud saya begini Pak Anggota, kalau mau duit tanya walinya duitnya pelonggar apa enggaknya. Untuk makan besok ada, semuanya oke, hatinya senang, hukumnya mubah, menuntut ilmu niatnya monggo. Kan itu yang nggak ikut juga harus bayar. Tuh, terus dulu untuk apa? Untuk tombokan, untuk ngasih samu dosennya. Saya mengajar. Kalau kayak gini saya nggak diterima ya saya mendidik guru TPA juga banyak urusan hisabnya. Nah, kalau trennya sudah kayak gitu, itu dulu ya nggak wajib loh. Tolong wali-walinya ditanya betul. Ada dana bos juga nggak cukup untuk itu. Ya. Negara miskin utangnya banyak kok. Tamasya kan gimana? Ya. Nah pendidikan ini yang menurut saya ahli pendidikan, bukan ahli listrik, bukan ahli teknik. Ini menurut saya gitu. Ya, karena itu jaga tadi ya, supaya ilmunya menjadi apa? Allahumma ini mas'aluka huda, mendapatkan hidayah, kemudian ilman nafi'an, waris dan kehidupan, dan selalu minta tambahan. Ya, sebagai santri yang kelas 4, 5, 6, Rabbi zidni ilma. Udah nggak usah pikirkan materi. Kalau Ustaz itu kok kayaknya nggak butuh duit tapi ngeluh duit. Nah, Ustaz itu menjalankan tugas. Ya, dia jalankan tugas. Penyambung lidah istilah, melanjutkan estafet dakwah. Kemudian masalah rezeki itu sebenarnya karunia. Ilmu itu kesimpulannya apa? Kemuliaan. Ilmu kemuliaan. Jadi kekayaan itu karunia. Bedanya apa? Ya jauh. Orang berilmu ahli ekonomi, sarjana ekonomi miskin. Malah yang sekolah SD jadi bosnya memperkerjakan apa? Memperkerjakan sarjana. Saya ngobrol sama yang punya ilmu agama, namanya Murti Chandra Wokun. Ya, dia punya ilmu agama, dapat brand apa? Terbanyak ya Pak, bukan terbaik, terbanyak se-Indonesia hampir 200 outlet. Tibanya dia S1-nya nggak lulus di UGM, gara-garanya banyak anak mau masuk
UGM harus bimbel, pada nggak bisa buka bimbel di kosan itu. Akhirnya dia ngurusin bimbel tak selesai kuliahnya, malah dia ke kampus mau wisuda diri sendiri. Artinya apa? Kalau memang Allah membuat dia kaya, kurang-kurang tak. Ini kenapa sekolah ini urusannya agama. Kalau urusan wisata kok nggak didukung, amat olahraga nggak terlalu. Yang begitu-begitu fitrah naluri nggak usah diajari, sekolah pintar sendiri. Yang nyanyi, saya itu punya artis loh Pak di pondok ini, solo song gitu. Ya Allah, saya ini masih ngatur channel, ada yang nyanyi sambil piket itu siapa? Perasaan saya yang ngajarin nyanyi yang pintar. Lagu-lagu kalau habis libur, lagu apa ini? Entah apa bisa. Kamu udah jadi mana? Ya semua ya anak saya sama juga, nggak ada TV. Ya bisa Pak, nggak sekhawatir yang begitu. Tapi yang mau ikhlas mewakafkan dirinya untuk agama, ya Allah, metani siji-siji itu yang mana? Mau nggak jadi guru? Mau nggak jadi dai? Waduh, yang jawabnya tegas itu berlian menjadi guru. Anak saya itu melintar-melintar, jadi apa? Pokoknya semua yang Abi bisa mau Abi turunin, tambah kamu dari ibumu bisa apa? Baru sekolah di luar, biar sekolah di sini. Kalau pernah saya sampaikan, ya, seluruh keterampilan orang tuanya, guru keluarga, kalau bisa diturunkan. Ya, mana tahu nanti dia dai, kemudian perlu tambahan urusan ekonomi apa, bisnis bakso apa itu yang tali karunia Allah rezeki itu jalannya di situ. Yang guru, nah ini bagian daripada pengabdian. Nah itu yang saya ceritakan, setengah mati nyari guru yang pikirannya guru itu pengabdian. Nah ini yang susah. Negaranya sudah berusaha. Saya kemarin diceritain orang keuangan, saya dikasih cabut Pak. Nah ada karunia, banyak. Kembali aja dulu. ASN dibatasi juga kan. Tiga bakal itu hasilnya yang nggak bisa bayar. Pensiun dibuat apa ya? Maka kuatkan akidah, Allah yang memberi rezeki seluruh manusia termasuk anak-anak kita. Kuatkan ibadah, karena itu yang akan melahirkan akhlak. Nah ini, santri jaga amalan sunnah. Ini sudah Abi longgarkan selonggar-longgarnya. Bulan perpisahan tidak habis suruh puasa teman-teman. Ya, nyum puasa belum besok. Baru lebaran Ramadan, baru Syawal. Ya, menuju Zulhijjah berapa dah banyak usian udah nggak usah puasa. Harapannya rehat. Tapi sebentar lagi masuk Zulhijjah ya, santri yang ya lanjutkan lagi. Semua saya tanya, ya hasil dari juga sulit, maka kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh, pondok pesantren untuk milieu. Pendidikan itu bukan hanya ngajari yang benar, karena semua hukumnya tahu ini nggak boleh, tapi menjauhkan dari hal-hal yang merusak. Keberhasilannya di situ. Disetting desainnya untuk penerapan pengejawantahan syariat Islam. Yang puasanya, yang tahajudnya, yang murojaahnya dikondisikan untuk itu. Jika kurikulumnya pada ini bagaimana? 24 jam. Enggak hanya sekedar sampai jam berapa sampai jam berapa. Karena itu nanti yang lulus jaga amalan-amalan sunnah. Ya, ilmu yang fardu kifayah apa? Coba bisa konseling sama Abi. Saya ini senangannya apa? Bisa dilihat Pak dari rapotnya nanti. Kalau mau ditunjukkan mana nilai-nilai yang menonjol, terus bisa juga dari hobi, gitu. Bakat, bahagia, sukses. Hobi itu bahagia, maksudnya hobi. Senengannya itu, banyak orang sukses karena gara-gara hobi. Maka yang penting akidahnya benar. Maka yang diminta kepada Allah jadi Rabbi habli mina sholihin, bukan profesor, bukan sarjana, tapi Rabbi habli mina sholihin. Setelahnya nanti anggarannya di mana Allah memberikan kelebihannya apa? Ya memang nggak bisa sama. Pendidikan kita ini Pak, kalau nggak kita lawan itu seperti
ini sungai, ini anak-anak, umpamanya orang itu, ini contohnya yang gampang memang hewan ya, ada kancil, ada ular, ada apa, semua hewan disuruh renang semua nyebrang, ya nggak bisa. Silet tajam tapi kan nggak bisa untuk potong kayu, kan gitu. Yang bisa kan apa? Anak kita bakatnya apa? Asal sudah jadi punya akidah yang benar, ibadahnya udah sahih, ya bener kaifiatnya, akhlaknya udah bagus, Allah mesti jamin rezekinya. Apalagi kalau mau berjuang di jalan Allah, intan surah yang syukur. Ya kalau cuma minus itu biasa, dinamika semua produk gitu. Tapi kan dia istiqomah bertahan terus untuk kemudian berjuang, nggak mungkin. Kita ini pasti sudah bicara bahwa mendapatkan arti ila Allahi rizqa. Ya begitu. Jadi kalau di pondok ini arahkan betul kepada agama, karena urusan materi naluri sudah ada, Allah menjamin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang jamin rezeki. Kami yang jamin rezeki itu ada di langit. Tenang kita. Yang nggak mau itu ngurusi agama. Tugas pondok menyiapkan itu. Itu maksud diantaranya tujuan dari lembaga itu juga fungsinya amar ma'ruf nahi mungkar untuk khairu ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang paling baik orang itu tidak ada bandingannya kecuali orang yang mau berdakwah. Kalau bicara untuk tingkat nasional, pemerintah harusnya yang cerdas-cerdas itu jadi ustadz, kayak B.J. Habibie jadi ahli tafsir, cepat belajarnya, cerdas. Mohon maaf, nggak mau yang cerdas-cerdas tetap dokter, yang cerdas-cerdas tetap arsitek, nggak mau jadi ulama. Ini problem umat. Yang jadi guru-guru yang nggak keterima dari dokter, itu sudah rahasia umum. Akhirnya apa? Kualitas. Padahal membangun bangsa itu melalui pendidikan adalah SDM-nya maknanya. Baik, kemudian ada nanti dari alumni ini yang mau terus berjuang, ya murid-muridnya agama, ya. Ukus udah kritik, kalau pinternya kelewat minta apa? Minta dari negara hadiah, kerjaan, itu kan prestasi. Tapi kalau barokahnya santri nggak pinter amat, tapi dia pas-pasan, tahu kalau dia harus membela agama, punya tanah diwakafi jadi guru TPA di kampung, murid-muridnya jadi motif istilah zaman. Itu malah barokah karena dia memberi untuk Islam. Kalau yang pintar kebanyakan menuntut kepada negara, nah itu udah fakta. Ya, jadi kalau punya anak kualitas nilainya apa saja, ini level perguruan tinggi. Selamat kepada wisudawan yang komplot nilainya tinggi, karena Anda akan menjadi dosen. Selamat, itu rektor Harvard. Selamat kepada Anda yang nilainya sedang, karena Anda akan menjadi birokrat politik urusannya. Dan selamat yang nilainya rendah, karena Anda akan kembali ke kampus ini menjadi donatur. Jadi anak-anak yang kecil itu banyak yang jadi orang kaya. Dia itu malas ngurusin hitung-hitung otak kiri, dia banyak otak kanan yang dikembangkan. Keluar dari sistem apa ini? Kalau keren-kerennya Jakarta itu bukan PNS, pengusaha. PNS itu ya orang nggak punya waktu. Kayak dikit, curigai. Dari mana? KPK dan dia. Kalau nggak dia punya usaha, ya. Kalau nggak dia punya usaha. Jadi semua santri selamat kualitas nilainya berapapun barokah. Asal soleh, asal berada. Untuk yang pondok belum bisa dikasih ranking ya. Untuk dulu rankingnya habis. Yang dua angkanya tahu saya berapa ranking semua. Jadi orang soleh-solehan sudah. Ya, kenang-kenangan aja. Ya, seperti itu. Ya seadanya. Itu saja kalau bisa di akhirat saya kan bingung Sofi ini pinter apa, Aki pinter apa. Satu-satu ditanya Allah nanti jawabnya gimana. Kalau kakeknya muridnya mumet semuanya kulukum ra'in wa kulukum
Mas'ulun Andreyati. Terakhir kami kembalikan Aska, Talita, Berlian, Adnan sudah datang ya? Oh iya. Masuk pondok, berhenti lagi, masuk lagi yang sudah. Kita tetap menerima, ya tetap menerima. Asal kalau memang nggak disiplin umpamanya, target tidak tercapai, ya sama-sama ngerti ya. Walaupun abinya sedih loh ya, ngelebihin orang tuamu loh. Kalau sampai hafalannya hilang, karena sama saja abi-abi umi ustaz yang ada itu orang tua di sekolah di pondok. Kami kembalikan kepada orang tua sebagai yang memiliki hak sepenuhnya. Kami selaku pengasuh mohon maaf, hanya itu capaiannya. Ya secerewet-cerewetnya saya sampai kadang-kadang tegas, semuanya dalam rangka melahirkan alumni-alumni yang beradab, yang kemudian sukses. Harapannya nanti itulah yang bisa kita sampaikan, kita berikan kepada santri. Dan tak lupa mohon maaf atas nama yayasan. Jadi saya semua yayasan, kepala sekolah yang lebih, yang satpam, kadang-kadang yang nggak pendung. Kalau nggak bisa diomongin, guru yang lain nggak sanggup, jangan pendung sekalian kakinya, biar mau menerima pelajaran. Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada para wali santri. Semoga itu semuanya bagian daripada hal yang dimaklumi ya. Kalau sampai jaga rezeki itu hal yang dibenarkan dalam koridor pembinaan, pendidikan, pengasuhan, tidak bermaksud penyiksaan ya. Pondok ini kok ada pukulan ya, itu jalan terakhir. Kalau omelan termasuk santri ya, santri omelin Nabi atas dasar kemanusiaan, atas dasar kelemahan sebagai hamba Allah. Kami juga mohon maaf nih ya, apalagi kemarin baru lebaran. Maafkan semuanya kesalahan abi-abinya, dan ambil yang baik-baik dari abi dan umi yang ada di pondok. Tidak ada mantan guru ya, tidak ada. Konsep Islam guru sepanjang zaman, sepanjang masa tetap guru. Kapan saja mau silaturahmi tetap guru ya. Bahkan itu agak mengerikan. Siapa saja yang pernah diajari satu huruf oleh guru, dia pantas jadi budaknya. Artinya ada suul adab kepada guru bisa menyebabkan ilmunya tidak barokah. Nah ini bisa nanti. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Dr. Imam Wahidul MPDI atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Wali Boyano Aziza, perwakilan dari SD, yaitu Bapak Rubianto. Untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini dapat berkumpul kembali di acara pembagian rapor. Puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehat dan waktu luang. Salawat serta salam mari kita lakukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan sahabatnya kelak di akhir zaman. Pada Bapak Imam Masjid di MPDI yang saya hormati, kepada Bapak guru-guru, ustaz-ustazah, insan ya ada yang kami hormati, dan para tamu undangan wali santri yang kami hormati, dan untuk putra putriku para santri insan cendekia ada yang kami sayangi. Alhamdulillah Ustaz, pada hari ini kita sudah luluslah putra putri, dan kami hanya bisa berterima kasih kepada Ustaz Imam Wahyu di MPDI beserta keluarga dan guru-guru, ustaz dan ustazah yang ada di ICA ini. Mungkin selama putra putri kami ada di sini sangat merepotkan ya Ustaz.
Wabil khusus untuk putri saya Ustaz. Dan mungkin itu bukan hanya putra putri kami yang merepotkan Ustaz, mungkin kami juga selaku wali santri ikut-ikut merepotkan juga Ustaz ya. Dan ya alhamdulillah kita bilang terima kasih Ustaz, kami tidak bisa membalas apa yang telah Ica berikan pada putra putri kami. Insya Allah akan membalas dengan kebaikan. Dan untuk Yayasan Insan Jadi Adabi sendiri, kami berharapkan yayasan ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Paling tidak bisa bertahan di tengah pandemi yang saat seperti ini. Memang benar, zaman serba sulit, serba susah. Tapi mari kita berdoa, yayasan ini tetap bisa bertahan. Amin. Dan satu untuk putra putri kami, semua sudah disampaikan tadi Bapak Imam Wahyu. Mudah-mudahan pada murid-murid kita ini tetap istiqomah ya, gitu. Dalam belajar. Kami orang tua itu mudah berterima kasih kepada para putra putri kami. Mau belajar, semangat, berpisah sama kami selama apa? Iya, itulah perjuangan kalian. Apapun yang kalian dapat, kami sudah bersyukur. Apa yang kalian sampaikan kepada orang tua, kalau kalian sudah sampai hafalan ini, kami bersyukur atas usaha kalian. Dan kami berharap guru-guru juga ikut bersabar dalam mendidik putra-putri kami nantinya. Ya, untuk putra-putri kami lagi, betul tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Ustadz Imam Wahyu MP ini. Memang kalian harus tetap istiqomah. Kalian harus tetap belajar. Karena istiqomah itu memang berat ya Ustadz ya. Yang mudah itu mungkin istirahat. Dan untuk guru-guru, Ustadz-ustadzah sekali lagi, kami mohon maaf atas mungkin selama dalam belajar mengajar putra putri kami ada di ICA ini sangat merepotkan ataupun ada kesalahan-kesalahan kami atas nama pribadi keluarga dari berlian. Kami mohon maaf. Ya mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Dan satu pesan-pesan kami untuk putra putri kami, terus semangat belajar, jangan menyerah. Apapun yang kalian dapat, kami sudah bersyukur. Kalian mau belajar di pondok pesantren ini. Dan untuk pondok ini, yaitu tadi kami berharap pondok ini dapat bertahan. Karena dari lembaga inilah akan ada ustadz-ustadz ke depannya, akan ada guru-guru. Insya Allah akan ada ulama yang besar kelaknya dari lembaga-lembaga seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rubianto. Selanjutnya sambutan oleh wali Taita Warga SMP oleh Bapak Antoyo Estos. Untuk waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa dan pegawai kita juga saya hormati para bapak ibu wali murid santri dan santriwati, juga saya hormati para
Islam. Sanksi sanksiwati seolah benar-benar berjuang Islam. Berapa muslim terjadi. Amin. Syukur Allah pada saat ini siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang walaupun atau sedikit sempit tapi menyenangkan dengan rasa bahagia kita kumpul sini. Ini salah satu nikmat kita menikmati iman dan Islam kita. Dengan nikmat iman itu kita bisa kumpul. Kalau tidak dengan iman, mungkin kita tidak akan anak kita ke sini. Mungkin dasar iman kita mendatang kita bisa jadi satu di sini. Sekali lagi, alhamdulillah berdoa. Berikan salam dan salam, semoga Allah senantiasa selalu membantu Nabi kita Muhammad SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan kita bersama para umatnya yang senantiasa istiqomah dalam masa khusus beliau. Mudah-mudahan atas izin Allah kita dapatkan mendapatkan syafaat dalam masalah. Amin. Bapak Ibu, hadirin saya hormati. Pertama, izinkan saya mewakili dari Wali atas nama kita. Izin lagi mewakili Wali Santri, khususnya untuk yang SMP. Kalau ada kekurangan atau aspirasi kita sampaikan sama maaf. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan pengurus jajaran yang telah memberikan pendidikan kepada anak-anak. Alhamdulillah kami rasakan hasil didikan dari pondok saya luar biasa. Banyak perubahan-perubahan yang terasa dari hasil didikan ini. Bukan hanya sekedar dari santri dan santriwati saja, yang terpengaruh terhadap orang tuanya. Dampaknya luar biasa. Orang tua juga itu berubah. Sekali lagi ini kerja yang luar biasa, yang butuh tenaga dan tentunya dari keikhlasan. Kegiatan kalau tidak keikhlasan hasilnya kurang bagus. Dan ini luar biasa. Yang saya rasakan di sini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak pondok dan bekerjanya atas segala keikhlasannya sehingga merupakan hasil yang kita akan cukup baik. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang mengenai satu dari SD, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya itulah perilaku anak-anak kami yang namanya masih anak-anak yang luar biasa nakalnya, yang tadi memang luar biasa. Dan di sini yang perubahan. Sekali lagi kami mohon maaf, mudah-mudahan jadi ayah para ustazah yang ada di sini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai sifat. Berikutnya kepada para santri, saya mesir dari kalimat yang saya belajar berjuang untuk meraih kesuksesan itu butuh kerja keras. Jadi orang yang tidak bekerja keras seperti memanen tanaman tanpa menanam. Jadi untuk para santriwati dan santri yang sudah lulus maupun yang masih belajar sini, tetaplah bekerja keras. Kalau tanpa kerja keras, hasilnya tidak maksimal. Jadi usahakan kalian seperti yang diharapkan oleh Ustaz Imam Nawawi, kalian adalah generasi penerus untuk menjadikan penerus pendakwah Islam agar kita di Indonesia ini yang sekarang kondisinya luar biasa, akhlak generasi muda kita rusak. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi penerus. Kemudian terakhir ini mungkin untuk kita semua para ustaz-ustaz, para wali di zaman yang sekarang ini
di mana pendidikan itu kan diperoleh oleh 3 pilar: masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan. 2 yang bisa memungkinkan keberhasilan pendidikan hanya keluarga dan lembaga pendidikan. Kalau tinggal masyarakat itu luar biasa, itu akan rusak. Jadi kalau 2 pilar yang ada yang tidak bisa maksimal mungkin untuk pendidikan anak kita, maka hasilnya akan mengecewakan. Jadi saya mengharapkan Santi dan kita tetap bersama saling mendukung untuk supaya anak-anak Santi dan anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan lakukan, menjadi orang yang paham Islam, mau mengamalkan Islam, dan mau memperjuangkan Islam. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pilih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hatayo Estos yang telah menyampaikan sambutan untuk mewakili wali kita warga SMP. Atas selanjutnya yaitu foto bersama bagi santriwan dan keluarga yang ingin berfoto di depan, bisa dipersilakan. Silakan untuk yang kelas SMP peserta wali yang ingin berfoto di depan, ya silakan. Ya. Untuk yang kelas ya, untuk dengan guru juga bisa ya. Aska, Talita juga bisa sama ini. Silakan untuk diabadikan, silakan lebih depan untuk Aska dan Talita.